kegiatan kita hari ini. Oke, yang selanjutnya adalah, kaitannya dengan konten yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan, introduction-nya untuk research method-nya itu adalah berkaitan dengan what is quantitative research. Jadi apa sih quantitative research itu atau penelitian kuantitatif. Terus yang kedua adalah tujuan dari penelitian kuantitatif, yang ketiga adalah karakter dari penelitian kuantitatif, yang keempat adalah mengenai data kuantitatif, kelima adalah penelitian kuantitatif sendiri itu seperti apa, serta desain dan jenisnya. Yang ketujuh adalah metodologi dalam penelitian kuantitatif dan yang ke-8, 9 adalah keuntungan serta, sebenarnya bukan ketidakkeuntungan ya, maksudnya kalau, misalkan kita menggunakan penelitian kuantitatif itu kemudahan kita itu apa, terus kesulitannya itu apa, nah ya itu ya. Itu adalah konten-konten yang akan kita bahas dalam mata kuliah pagi hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan introduction to quantitative research. Jadi teman-teman sebelum kita melangkah lebih jauh, maka paradigma kita pada pagi hari ini adalah kita harus samakan mengenai penelitian kuantitatif. Yang pertama berkaitan dengan introduction-nya. Sebenarnya penelitian kuantitatif itu apa sih ya? Lah ini ada definisi dari Aliaga dan Gunderson, jadi tahun 2000. Ini penelitian kuantitatif itu adalah menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data. Data-data adalah berbentuk data numerik yang dianalisis menggunakan metode berbasis matematis, khususnya adalah statistik. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai penelitian kuantitatif, maka kita tidak akan mungkin lepas dari data dan juga statistik. Teman-teman ketika membahas atau berbicara mengenai penelitian kuantitatif, maka, paradigma kita adalah bahwa penelitian itu pasti akan ada datanya. Datanya berupa angka dan pasti menggunakan uji-uji statistik, entah itu statistik deskriptif atau mungkin statistik inferensial. Jadi seperti teman-teman kalau mungkin, dulu pernah belajar mengenai mean, median, modus, nilai minimum, nilai maksimum, itu adalah bagian dari statistik deskriptif. Seperti standar, deviasi, variansi, itu adalah bagian dari statistik deskriptif. Nanti untuk statistik inferensial, mungkin penelitian itu menggunakan uji-uji yang lain, seperti uji beda rata-rata, uji T atau uji Z, atau mungkin uji korelasi. Nah, hal-hal yang seperti itu ada berkaitan dengan statistik. Jadi, ketika kita berbicara mengenai penelitian kuantitatif, maka tidak akan lepas dari data dan uji statistik. Itu yang pertama. Jadi, tidak mungkin ada penelitian kuantitatif yang berbentuk kata-kata, tidak akan ada. Karena penelitian kuantitatif paradigmanya adalah dia datanya berupa angka dan pasti menggunakan uji statistik, baik itu statistik deskriptif ataupun statistik inferensial. Nah, itu. Itu introduction mengenai quantitative research. Jadi paradigma kita sudah harus berubah. Kalau mungkin yang kemarin kualitatif itu paradigma kita adalah, oh datanya itu pasti berupa kata-kata, tidak mungkin ada data angka. Tetapi pada saat penelitian kuantitatif, maka kita harus merubah mindset-nya kita. Bahwa penelitian yang menggunakan angka-angka itu pasti kuantitatif. Nah, itu mindset pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan quantitative research itu seperti apa sih? Nah, jadi di sini penelitian kuantitatif, kalau di sini kita membahas mengenai quantitative research ya. Penelitian kuantitatif ini adalah metode penelitian yang menekankan kepada pengukuran objek dan analisis statistik, matematis atau numerik dari data yang dikumpulkan melalui jajak pendapat, kuesioner, dan survei. Jadi penelitian-penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang pengukurannya itu adalah, kita menggunakan pengukuran-pengukuran menggunakan pengukuran berupa matematis, menggunakan numerik data, yang mana untuk mengumpulkan data itu kita bisa menggunakan beberapa hal seperti jajak pendapat, kuesioner maupun survei. Nah itu. Seperti teman-teman kalau misalkan, teman-teman pernah melihat ya, kita belum lama ini tuh, pernah melakukan, jajak pendapat mengenai pemilihan presiden ataupun pemilihan gubernur. Nah, itu kan, bagian dari jajak pendapat. Jadi kira-kira, eee masyarakat itu memilih yang mana? Di antara beberapa pasangan, pasangan calon
Berdasarkan jajak pendapat nanti kira-kira masyarakat itu memilih yang mana? Berdasarkan survei, nah, jadi kita mengirimkan survei. Jadi itu kira-kira nanti seperti apa hasilnya. Nah, itu adalah data-data yang diambil dari penelitian kuantitatif. Entah itu mengambilnya melalui jajak pendapat, berupa kuesioner atau survei, itu adalah, apa ya istilahnya, teknik pengumpulan datanya. Nah, jadi itu menggunakan beberapa hal. Terus yang kedua, suara saya jelas ya? Jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Jelas. Bu. Suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke, Jelas. terlalu cepat? Kalau misalkan ada penjelasan saya terlalu cepat, bisa langsung, "Bu, penjelasannya terlalu cepat," mungkin agak diperlambat gitu, enggak apa-apa ya. Oke, yang kedua adalah penelitian kuantitatif itu berfokus pada pengumpulan data numerik dan menggeneralisasikannya itu di seluruh kelompok orang atau, menjelaskan fenomena tertentu. Jadi begini, konsep dasar dalam penelitian kuantitatif itu adalah misalkan begini, ketika teman-teman pengen penelitian di kelasnya teman-teman. Saya mau penelitian di, mahasiswa semester 6 PAI, di mana kelasnya itu ada kelas A, B, C, D, itu adalah kelasnya. Saya mau penelitian mengenai, bagaimana sih persepsi teman-teman mengenai perkuliahan daring di masa pandemik seperti ini. Teman-teman nanti di sini adalah menggunakan, jajak pendapat, kira-kira begini, apakah teman-teman setuju kalau misalkan perkuliahan itu dilakukan secara daring? Pilihan jawabannya adalah sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, misalkan seperti itu ya jajak pendapatnya. Jajak pendapat itu kita lemparkan ke mahasiswa semester 6 di PAI. Dari 4 kelas yang saya sebutkan tadi, kelas A, B, C, D, ternyata saya mengambil sampelnya itu, tidak keseluruhan mahasiswa dari masing-masing kelas. Tetapi saya mengambilnya itu dari beberapa, saya ambil random, misalkan saya mengambil 15 mahasiswa per kelas. Nah, sehingga totalnya kan ada sekitar 60 mahasiswa, padahal mahasiswanya itu keseluruhan misalkan ada sekitar 200 mahasiswa ya. Tapi saya mengambilnya itu adalah 60 mahasiswa, 15 dari masing-masing kelas. Ternyata setelah hasil jajak pendapat itu didapatkan hasil bahwa, hampir 80% mahasiswa itu menyetujui diadakannya perkuliahan daring. Terus, sisanya adalah mahasiswa itu ada yang sangat setuju, ada yang, mungkin kurang setuju dan sebagainya. Tetapi rata-rata keseluruhan mahasiswa di sini adalah setuju dilaksanakan perkuliahan daring. Maka dari hasil ini saya tuh bisa mengambil kesimpulan bahwa mahasiswa semester 6 setuju dilaksanakan perkuliahan daring. Meskipun data yang saya ambil itu adalah 60, mewakili 200 mahasiswa. Karena di sini adalah penelitian kuantitatif, saya menggunakan aturan populasi dan sampel, maka dengan aturan sampel yang memenuhi standar itu 60 dari 200, maka di situ bisa dijadikan sebagai generalisasi kesimpulan keseluruhan bahwa mahasiswa semester 6 kelas A, B, C, D di situ adalah mereka setuju dilaksanakan perkuliahan daring. Nah, itu adalah berkaitan dengan kuantitatif riset. Jadi kuantitatif riset itu datanya itu bisa digeneralisasikan, hasilnya bisa disetarakan untuk, populasi yang dijadikan sebagai penelitian. Hanya untuk populasi yang dijadikan sebagai penelitian. Kita tidak bisa menjadikan bahwa, oh mahasiswa semester 6 FAI yang terdiri dari PAI, PGMI, PIAUD, HKI, dan PBA, itu setuju dengan penelitian dengan pembelajaran daring. Hasilnya adalah 60%. Oh tidak, karena yang saya teliti itu adalah mahasiswa PAI saja, maka hasilnya adalah bisa digeneralisasikan untuk PAI saja, tidak untuk PGMI, HKI, dan prodi yang lainnya. Itulah, kuantitatif riset. Jadi kita bisa menggeneralisasikan hasil penelitian kita untuk populasi atau fenomena atau untuk, kelompok, yang kita teliti. Nah itu. Itu kaitannya dengan quantitative research ya. Yang selanjutnya adalah what is quantitative research? Singkatnya adalah bahwa apa sih itu quantitative research? Quantitative research itu adalah penelitian yang menghasilkan data atau informasi numerik yang dapat diubah menjadi angka.
Nah itu. Jadi dalam penelitian kuantitatif riset ketika kita sudah mendapatkan data, maka dari hasil data itu bisa kita buat kesimpulan beberapa angka yang bisa digunakan untuk generalisasi. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini yang pertama adalah hanya data yang terukur yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian kuantitatif. Data yang bisa diukur. Data yang tidak bisa diukur itu tidak bisa. Ingat teman-teman bahwa ketika kita menggunakan kuesioner, kuesionernya itu adalah misalkan jawabannya ada sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat tidak baik. Kita tidak bisa menggunakan istilah sangat baik itu dijadikan sebagai data. Tetapi dari data sangat baik kita bisa ubah dalam bentuk skala. Sangat baik nilainya 5, baik nilainya 4, cukup baik nilainya 3, kurang baik nilainya 2, sangat tidak baik itu adalah nilainya 1. Data-data 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1 inilah nanti yang akan kita olah. Bukan data sangat baik, data baik, bukan. Tetapi data-data 5, 3, 4, 2, 1. Data-data skalanya inilah yang akan kita olah. Bukan data-data berupa deskripsi. Nah, sehingga dalam penelitian kuantitatif ini adalah hanya data yang bisa diukur, yang bisa dianalisis dalam penelitian kuantitatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan utama penelitian penelitian kuantitatif adalah untuk lebih fokus dalam menghitung dan mengklasifikasikan fitur dan membangun model dan angka statistik untuk menjelaskan apa yang diamati. Jadi jelas bahwa ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, tujuan utama kita adalah untuk menghitung, untuk mengklasifikasikan. Misalkan dari data-data kuesioner yang kita dapatkan, kita nanti dapat misalkan, oh rata-rata kelasnya sekian. Oh, mahasiswa semester 6 itu yang paling banyak jawabannya itu adalah nilai 4. Nah, itu adalah kita nanti bisa menghitung untuk mengklasifikasikan nanti yang menjawab jawaban nomor 5 itu ada berapa mahasiswa. Yang menjawab sangat setuju atau poin 5 itu ada berapa mahasiswa, yang menjawab 4 ada berapa mahasiswa, menjawab 3 berapa mahasiswa, dan menjawab 2 berapa mahasiswa. Itulah adalah klasifikasi dalam penelitian kuantitatif. Nah itu. Setelah itu, penelitian kuantitatif sangat dianjurkan untuk penelitian tahap akhir. Karena penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti tentang apa yang diharapkan dalam penelitiannya dibandingkan dengan kualitatif. Jadi, begini, ketika teman-teman itu melaksanakan penelitian kuantitatif, ini harapannya adalah dengan hasil penelitian kuantitatif itu bisa menjawab, penelitian-penelitian yang lain. Misalkan penelitian kualitatifnya itu sudah pernah dilakukan. Nah, maka tahapan tahun ini kita menggunakan penelitian kuantitatifnya dengan satu, model yang sama. Misalkan teman-teman pengen, mengetahui tentang profesionalisme guru. Nah, profesionalisme guru itu sudah diteliti di penelitian kualitatif mengenai, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profesionalisme guru, terus, lingkungan-lingkungan apa yang dari luar yang bisa mempengaruhi. Setelah kita dapatkan data-data dari wawancara dan observasi dalam profesionalisme guru, maka kan kita punya faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru itu apa saja. Setelah kita punya faktor-faktor itu, penelitian kualitatif ini dijadikan sebagai penelitian pengembangan untuk dikembangkan mengenai instrumennya. Dari data kualitatif wawancara, saya akan kembangkan menjadi instrumen pengembangan. Sehingga saya mau membuat hasil wawancara ini saya kembangkan menjadi instrumen pengembangan. Sehingga kita melakukan penelitian research and development. Jadi kita melakukan penelitian pengembangan. Dengan mengakomodasi data-data wawancara yang berupa deskripsi, maka dari sini saya mengembangkan indikator untuk yang faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru. Setelah kita mengembangkan indikator yang mempengaruhi profesionalisme guru, maka kita dapatkan nanti indikator-indikator itu nanti bisa diukur. Nah, indikator yang bisa diukur inilah nanti yang akan kita buat dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian kuantitatif. Nah, itu. Jadi misalkan indikator profesionalisme guru yang pertama, untuk kepribadian, aspek kepribadian. Saya yakin saya bisa mengajar dengan baik. Nah, nanti jawabannya sangat sangat yakin 5, yakin 4, cukup yakin 3, tidak yakin 2,
sangat tidak yakin 1. Nah, nanti kalau misalkan ada indikator yang seperti itu, jawabannya teman-teman mahasiswa apa? Misalkan, oh sangat yakin 5. Lah, indikator ini yang nilainya 5, inilah yang dijadikan sebagai titik terang dalam penelitian kuantitatif mengenai faktor yang berpengaruh terhadap profesionalisme itu. Sehingga diharapkan bahwa setelah kita melakukan penelitian kualitatif, pengembangan, maka endingnya dari dalam penelitian profesionalisme guru itu adalah saya bisa mengukur faktor-faktor itu berpengaruhnya berapa persen. Faktor-faktor itu yang bisa berpengaruh itu yang paling banyak itu yang mana? Itu menggunakan penelitian kuantitatif. Itu adalah hasil akhir dalam penelitian suatu desain penelitian itu setelah kita melakukan penelitian kualitatif, pengembangan, maka endingnya adalah kita bisa mengukur hasil dari profesionalisme guru itu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, itu yang dimaksud sebagai, nomor 3 itu. Yang selanjutnya adalah, dalam penelitian kuantitatif, ini ada beberapa hal ya. Ketika kita berbicara mengenai penelitian kuantitatif, maka akan ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif itu seperti apa? Nah, biasanya dalam penelitian kuantitatif itu instrumennya itu menggunakan kuesioner, menggunakan survei, menggunakan pengukuran, dan mungkin menggunakan peralatan yang lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data numerik atau terukur. Kalau misalkan kita mau melihat persepsi mahasiswa, maka kita bisa menggunakan survei atau menggunakan kuesioner. Survei mungkin untuk melihat, mana yang lebih baik, pembelajaran daring atau, tidak. Nah, misalkan itu jawabannya, nanti mungkin di survei mana sih teman-teman kira-kira setuju yang daring apa yang tidak. Nah, itu. Pengukuran, misalkan kita mengukur hasil belajar. Setelah dilakukan pembelajaran, kita ada tes hasil belajar, maka di sini digunakan sebagai pengukuran langsung. Sehingga dalam penelitian kuantitatif, instrumen pengumpulan data itu bisa menggunakan kuesioner, menggunakan survei, menggunakan pengukuran, atau menggunakan peralatan yang lain. Misalkan kita juga bisa menggunakan pengukuran langsung, misalkan untuk berat badan, tinggi badan, nah itu juga bisa. Nah, itu. Itu yang pertama untuk instrumen. Yang kedua adalah, jenis datanya. Kira-kira data dalam penelitian kuantitatif itu apa saja? Maka di sini yang pertama, data penelitian kuantitatif itu adalah mutlak data yang berupa angka. Mutlak berupa angka, bukan berupa kata-kata. Sehingga dalam penelitian kuantitatif itu nanti kita akan membahas mengenai beberapa data. Misalkan ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Itu nanti kita bahas di statistiknya ya. Jadi ketika kita nanti belajar statistik, maka kita akan belajar jenis-jenis data. Data-data itu apa saja sih? Ada mungkin data nominal, ordinal, interval, dan mungkin data rasio. Misalkan, ranking itu kan 1, 2, 3 itu masuk kategori data apa? Jenis kelamin, kan jenis kelamin itu ada laki-laki, perempuan, itu masuk kategori data apa? Nah, itu adalah data-data dalam penelitian kuantitatif. Tetapi dalam penelitian kuantitatif itu mutlak datanya adalah angka. Yang selanjutnya adalah mengenai pendekatan. Pendekatan dalam penelitian kuantitatif di sini adalah, biasanya cenderung, seorang peneliti pada saat melakukan penelitian kuantitatif, itu biasanya cenderung, dia memisahkan diri dengan objeknya. Jadi, dia itu tidak istilahnya memisahkan diri itu, karena di dalam penelitian kuantitatif itu kita harus bersikap objektif, netral ya. Kita tidak ada unsur misalkan, condong ke kanan ataupun mungkin condong ke kiri, tetapi di sini kita netral, di posisi kita adalah sebagai peneliti itu netral. Sehingga di sini peneliti itu cenderung memisahkan diri dari objeknya, dari objek penelitian ataupun mungkin dari objek materi, dari objek guru, lah dari objeknya, sampel dan sebagainya. Karena bersifat objektif, maka di sini pengukuran dan analisis yang tepat itu dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan. Nah, karena kita di sini, sebagai istilahnya adalah netral, kita tidak memihak kanan kiri, tidak memihak sampel, tidak memihak, lokasi penelitian dan sebagainya, maka di sini penentuan untuk analisis statistiknya adalah kita harus benar-benar yakin bahwa penelitian kita menggunakan analisis yang tepat. Nah, itu, pendekatan dalam penelitian kuantitatif. Jadi, karena sifatnya adalah objektif, maka analisis data yang tepat itu digunakan untuk mengukur apa yang akan kita ukur, apa yang akan kita jawab dalam penelitian, itu adalah pendekatannya dalam penelitian kuantitatif.
Kapan kita menggunakan quantitative research? Nah, kira-kira, teman-teman ketika ditanyakan, kapan teman-teman menggunakan qualitative research, menggunakan, classroom action research, menggunakan research and development, menggunakan quantitative research. Nah, kira-kira kapan teman-teman? Kalau teman-teman mungkin ditanyakan sekarang mungkin akan bingung, "Saya tuh bingung Bu, mencari judul aja bingung, apalagi mau menentukan ini masuk kategori kuantitatif atau kualitatif." Nah itu. Nah, maka di sini why do quantitative research? Kapan kita, mengapa kita menggunakan quantitative research? Kapan kita menggunakan quantitative research? Misalkan, ketika kita membahas, mengapa sih kita menggunakan quantitative research? Oh, saya menggunakan quantitative research itu karena begini begini begini, pada saat begini begini begini. Nah, itu. Itu adalah, posisi di mana, kenapa kalian memilih quantitative research? Nah, itu. Pada saat teman-teman menggunakan quantitative research adalah atau, mengapa, kapan kita menggunakan penelitian kuantitatif? Yang pertama adalah pada saat penelitian Anda bertujuan untuk mengetahui jawaban suatu penyelidikan melalui bukti numerik, maka Anda harus menggunakan penelitian kuantitatif. Maksudnya apa ini, Bu? Kalau misalkan tujuan saya adalah ingin mengetahui berapa hubungan, ingin mengetahui berapa pengaruh, ingin mengetahui berapa perbedaan, ingin mengetahui, kira-kira, rata-rata kelasnya berapa, maka kita harus menggunakan kuantitatif. Karena data-data itu adalah nanti jawabannya adalah berupa angka. Sehingga kita pada saat kita penelitiannya adalah ingin mengetahui berapa persen, berapa rata-ratanya, berapa nilai yang banyak muncul, berapa besar pengaruhnya, berapa besar, perbedaannya. Nah, seperti itu, maka kita harus menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gunakan penelitian kualitatif pada awal proses desain untuk mengungkapkan inovasi. Nah, tetapi gunakan penelitian kuantitatif di akhir proses desain untuk mengukur peningkatan. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa ketika saya pengen mengetahui berapa sih, seberapa seberapa besar profesionalisme guru itu. Maka langkah pertama adalah kita harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru, maka kita membutuhkan data kualitatif, data berupa deskripsi, ya kan? Setelah data deskripsi kita dapatkan, dari data deskripsi ini nanti kita kembangkan menjadi indikator. Indikator itu masih berupa dalam bentuk deskripsi. Nah, setelah indikator kita dapatkan, maka indikator untuk mengukur indikator kita bisa menggunakan skala. Skala 1 sampai 5. Nah, 1 itu mungkin sangat tidak baik, 2 itu adalah kurang baik, 3 itu cukup baik, 4 itu baik, 5 itu sangat baik. Nah, indikator ini bisa diukur menggunakan 5 skala. Nah, 5 skala ini nantilah yang akan mengukur berapa sih profesionalisme guru itu, berapa persen. Kategorinya apa guru itu, profesional itu. Nah, itu adalah, di poin yang kedua. Yang selanjutnya adalah, menurut, sosiologi Prancis Pierre Bourdieu, mengikuti alur penelitian naratif dengan pertama-tama menyelidiki kelas ekonomi secara terbuka, begitu dia menentukan apa yang dia pikir sedang terjadi, dia menguji ide-ide ini dengan survei besar. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, ketika kita mau menyelidiki suatu permasalahan itu dengan, terbuka, misalkan profesionalisme dosen. Misalkan teman-teman mau tahu sih profesionalisme dosen itu seperti apa. Maka saya harus menggunakan pola pikir kualitatif. Saya harus menggunakan data-data, deskripsi-deskripsi serta indikator kualitatif. Tetapi setelah indikator itu kita dapatkan dan kita ukur menggunakan skala, maka tahap selanjutnya adalah saya menggunakan survei untuk mencari nilai indikatornya itu. Itu adalah, eee deskripsi mengenai ketika kita pertama kali menggunakan kualitatif, maka endingnya gunakanlah kuantitatif. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kegiatan utama
cocok untuk penelitian kuantitatif itu adalah menguji hipotesis. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman begini, saya tuh pengen tahu ya, kira-kira apakah profesionalisme dosen itu, berpengaruh terhadap kinerjanya? Nah, maka yang pertama, teman-teman di sini harus menguji hipotesis yang cocok. Jadi, kalau saya pengen tahu apakah, profesionalisme dosen itu, berpengaruh terhadap kinerja di kelas. Berarti kan kita punya hipotesis kira-kira apa ya, dosen yang profesional itu kinerjanya bagus. Dosen yang tidak profesional berarti kinerjanya juga tidak bagus. Nah, kita kan akan menguji seperti itu. Maka kalau misalkan kita mau menguji seperti itu, maka di saat itulah kita akan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitian kita. Nah itu. Atau mungkin yang lain, kira-kira kalau misalkan saya pengen tahu misalkan ya, apakah semangat mahasiswa ketika kuliah itu nanti hasilnya akan sama dengan prestasi belajar mereka. Nah, ketika kita mau mencari tahu apakah semangatnya itu mahasiswa berpengaruh terhadap prestasi belajar, maka pada posisi inilah kita menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Nah itu. Itu, untuk 4 alasan kapan dan mengapa kita menggunakan penelitian kuantitatif ya. Untuk yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kuantitatif data. Jadi data kuantitatif. Data kuantitatif itu adalah informasi tentang kuantitas, tentang jumlah. Maka kalau sudah tentang jumlah kaitannya dengan angka, yaitu informasi yang dapat diukur dan ditulis dengan angka. Kalau kita berbicara tentang jumlah, maka otomatis jumlah itu berkaitan dengan angka. Nah, kalau sudah berkaitan dengan angka, maka di sini adalah data itu bisa diukur. Nah, sehingga data dalam penelitian kuantitatif itu adalah berkaitan dengan angka dan bisa diukur. Beberapa contoh data kuantitatif itu misalkan tinggi badan, ukuran sepatu, panjang kuku jari misalkan, atau jumlah uang saku, jumlah uang bulanan teman-teman mahasiswa, data IPK semester kemarin mahasiswa. Nah, itu adalah data-data kuantitatif. Data kuantitatif di sini adalah, data kuantitatif mendefinisikan, sedangkan data kualitatif itu mendeskripsikan. Nah, jadi kalau misalkan, kita punya data-data kuantitatif ukuran sepatu, maka kita itu mendefinisikan mengenai ukuran sepatu. Tetapi kalau misalkan kita punya data kualitatif ukuran sepatu, maka nanti endingnya adalah kita mendeskripsikan, "Oh, ukuran sepatu si A ini adalah 40, dia masuk dalam kategori, ukuran yang besar." Nah, misalkan itu. Misalkan kategorinya adalah besar, sedang, kecil. Oh, kalau ukurannya adalah 45, maka dia nanti ukuran besar. Kalau ukuran sepatu mahasiswa itu 35, maka dia kategori ukuran sepatu yang kecil. Nah, itu adalah bedanya data kuantitatif dengan data, kualitatif. Yang selanjutnya adalah mengenai unit dan variabel. Jadi, dalam penelitian kuantitatif ini kita ada beberapa hal, misalkan adalah unit, ketika kita mengumpulkan data dalam penelitian pendidikan kuantitatif, maka kita harus mengumpulkannya dari seseorang atau sesuatu benda atau mungkin subjek atau mungkin sekumpulan populasi dan sebagainya. Maka di sini tempat kita mengumpulkan data ini dijadikan sebagai unit atau kasus. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengumpulkan data-data mahasiswa PAI, maka prodi PAI, mahasiswa PAI semester 6A ini adalah unitnya. Nah itu. Sedangkan data di sini untuk variabel itu adalah data yang kita kumpulkan dari unit itu disebut sebagai variabel. Jadi kalau misalkan saya setelah mengukur, teman-teman saya mau tahu ukuran sepatu kalian, mohon nanti bisa di-list ya ukuran sepatu, nama, kelasnya, dan nomor sepatunya. Nah, maka ukuran sepatu inilah yang dijadikan sebagai variabel. Variabel pertama adalah ukuran sepatu. Variabel kedua, tinggi badan misalkan. Teman-teman selain mengukur sepatu, mohon kalian juga mengukur tinggi badan. Jadi nanti setiap mahasiswa bisa melaporkan ya, namanya, kelasnya, ukuran sepatu, sama tinggi badan. Nah, data yang berupa angka itu kan ukuran sepatu dan tinggi badan. Kalau nama itu kan bukan angka, nama itu adalah, deskripsi. Sehingga yang disebut sebagai variabel itu adalah ukuran sepatu dan tinggi badan, karena datanya berupa angka, nah itu.
Label variabel di sini mengacu pada fakta, berdasarkan pada beda pengukuran atau unitnya, beda unit. Nah, sehingga pada variabel nanti mungkin kita bisa menggunakan, kenapa kok, ukuran sepatu dengan tinggi badan itu digunakan sebagai variabel. Nah, kenapa nama tidak variabel? Karena di sini pada variabel itu adalah, data yang bisa terukur. Maka di sini yang bisa diukur itu adalah nomor sepatu dan tinggi badan, sedangkan nama itu tidak bisa diukur. Karena kita tidak bisa membedakan nama si A dan nama si B. Nama si A itu nama yang sangat indah, nama si B itu nama yang sangat tidak indah, tidak ada kategori seperti itu di dalam nama. Sehingga kategori nama itu bukan termasuk dalam kategori variabel. Nah itu. Deskripsi singkat mengenai variabel dan unitnya ya. Yang selanjutnya adalah, quantitative research itu ada berapa jenis. Dalam penelitian kuantitatif itu ada 4 jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah kuantitatif deskriptif. Biasanya dalam penelitian kuantitatif deskriptif ini, dia hanya mengukur misalkan banyaknya frekuensinya berapa persen, nilai rata-ratanya saja berapa persen, yang paling banyak muncul itu ada berapa persen, ini adalah deskriptif. Nah, yang kedua adalah penelitian kuantitatif korelasional. Nah, jadi hubungan. Teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah pernah mencari beberapa artikel atau membaca beberapa artikel, kan ada artikel-artikel yang membahas mengenai hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar, hubungan antara minat mahasiswa dengan keyakinan mahasiswa, hubungan antara prestasi dengan motivasi mahasiswa, misalkan seperti itu. Maka itu masuk dalam kategori correlation research. Nah, itu. Jadi dia masuk kategori penelitian kuantitatif dengan jenis penelitiannya adalah korelasi. Nah, terus yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kausal komparatif atau kuasi eksperimen. Jadi kausal komparatif ini adalah perbandingan, perbandingan kausal. Jadi kalau misalkan saya pengen tahu perbedaan ukuran sepatu mahasiswa semester 6A dengan ukuran sepatu mahasiswa semester 6B. Maka saya menggunakan komparatif kausal atau kausal komparatif. Saya ingin mengetahui uji perbedaannya. Kira-kira ada perbedaan tidak sih ukuran sepatu mahasiswa kelas A dan kelas B? Ada perbedaan tidak antara tinggi badannya mahasiswa kelas A dan kelas B? Nah, itu. Atau mungkin saya pengen tahu apakah ada perbedaan nilai mata kuliah, penelitian kualitatif dengan penelitian tindakan kelas, di kelas A, di kelas 6A misalkan ya. Jadi, kalau saya pengen tahu perbedaan nilai akhir dalam perkuliahan kualitatif dan penelitian PTK, maka saya menggunakan kausal komparatif, nah itu. Selanjutnya adalah kuasi eksperimen dan experimental research. Kuasi eksperimen itu misalkan kita menerapkan suatu penelitian, misalkan pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap prestasi belajar mahasiswa. Maka di kelas ini kelas A saya menggunakan pembelajarannya adalah kooperatif. Tetapi di kelas B saya menggunakan pembelajarannya adalah pembelajaran ceramah misalkan. Nah, saya pengen tahu apakah pembelajaran kooperatif ini, hasilnya lebih tinggi daripada pembelajaran dengan ceramah. Maka di sini, kita menggunakan kuasi eksperimental, itu. Itu, penelitian yang ketiga. Yang keempat adalah experimental research. Jadi experimental research itu kita benar-benar penelitian eksperimen yang di mana kita, peneliti langsung, tidak tidak berupa, subjeknya atau sampelnya adalah benar-benar diteliti secara eksperimen. Nah, ini biasanya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian, eksakta. Nah, jadi kalau misalkan penelitian mengenai di bidang pertanian, nah misalkan kira-kira mahasiswa, di bidang kesehatan juga berpeluang sih penelitian eksperimen ini. Karena misalkan begini, saya tuh mau mengetahui apakah, tanaman yang saya berikan pupuk jenis A ini, dia, tumbuhnya itu, ada perbedaan pertumbuhan. Nah, misalkan seperti itu. Saya pengen tahu pengaruh pupuk A terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, jadi satu tanaman ini diteliti, diberi pupuk setiap hari, dilihat perbedaannya setiap hari. Nah, ini adalah penelitian eksperimental research. Nah, itu.
Yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai, tadi sudah, kita membahas mengenai jenis-jenis penelitian, yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai descriptive research. Dalam descriptive research itu apa saja? Jenis penelitian ini adalah mendeskripsikan apa yang ada dan dapat membantu mengungkapkan fakta dan makna baru. Yang kedua adalah tujuan dalam penelitian deskriptif itu adalah mengamati, mendeskripsikan, mendokumentasikan aspek-aspek suatu situasi sebagaimana yang terjadi secara alamiah. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu misalkan ya, profil motivasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah penelitian kuantitatif. Nah, jadi nanti saya meneliti teman-teman semua. Saat teman-teman semua nanti saya berikan survei, angket ya. Dari angket itu saya kirimkan ke teman-teman, setelah teman-teman nanti mengisi, maka saya akan tahu kira-kira profilnya seperti apa sih mahasiswa itu. Misalkan profil minat belajarnya, misalkan, eksplorasi mengenai keyakinan teman-teman dalam belajar. Lah, itu adalah penelitian-penelitian deskriptif. Nah, itu. Dalam penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data yang akan memberikan penjelasan atau deskripsi individu, kelompok, dan situasi. Jadi hasil ini nanti akan kita rubah dalam bentuk deskripsi-deskripsi. Nanti akan muncul, oh ternyata yang suka kuliah dengan Bu Ika itu ada sekian persen mahasiswa. Jawabannya yang menjawab 5 itu ada berapa orang, menjawab 4 ada berapa orang, yang menjawab 3 ada berapa orang. Itu adalah kaitannya dengan memberikan penjelasan. Terus, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data itu, bisa menggunakan angket, bisa menggunakan wawancara tertutup sebagai tambahannya, dan juga bisa menggunakan observasi yang berupa checklist. Nah, jadi misalkan checklist-nya itu adalah apakah, dosen ini, pada saat memberikan mata kuliah itu menarik? Jawabannya iya dan tidak, misalkan seperti itu. Jadi, itu adalah beberapa, instrumen pengumpulan datanya. Terus tidak ada manipulasi eksperimental atau memang seleksi secara acak untuk kelompok, seperti yang ada dalam penelitian eksperimen. Jadi dalam penelitian ini sebenarnya, tidak ada seleksi acak, randomnya tidak ada. Kita bisa menggunakan semua data, misalkan semua mahasiswa PAI semester 6, baik itu kelas A, B, C, D, itu juga bisa digunakan dalam penelitian deskriptif ini. Terus adalah karakter individu dan kelompok seperti perawat, pasien, dan keluarga dapat menjadi fokus penelitian dalam deskripsi. Jadi fokus saya adalah mahasiswa semester 6. Nah, maka di sini yang saya amati itu adalah bagaimana minat mereka terhadap mata kuliah. Itu saja yang saya fokuskan. Nah, itu. Dengan, deskripsi seperti ini kita dapat, kesimpulan bahwa dalam penelitian deskriptif research ini dapat memberikan basis pengetahuan yang dapat bertindak sebagai batu loncatan untuk jenis metode penelitian kuantitatif lainnya. Jadi, dari hasil penelitian deskriptif ini, maka kita bisa tindak lanjuti untuk penelitian selanjutnya. Dalam penelitian deskriptif ini mungkin nanti saya buat korelasinya. Mungkin saya buat komparasinya ataupun mungkin saya buat kuasi eksperimentalnya. Nah, jadi itu adalah penelitian deskriptif ini dijadikan sebagai dasar utama untuk melakukan penelitian kuantitatif selanjutnya. Itu, mengenai penelitian deskriptif. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan penelitian korelasional riset, ya. Korelasional riset ini adalah penelitian tentang, hubungan, menyelidiki hubungan secara sistematis. Hubungan itu adalah, antar variabel ya. Jadi kalau misalkan saya punya variabel motivasi belajar sama prestasi belajar, saya pengen tahu kira-kira apa ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nah, dari sinilah kita menggunakan, correlation research ya. Setelah correlation research di sini nanti maka, kita akan menginvestigasi secara sistematis berkaitan dengan hubungan-hubungan itu. Apakah dia hubungannya adalah, hasilnya hubungannya itu adalah baik atau mungkin, kurang baik atau mungkin hubungannya adalah erat. Nah, itu adalah berkaitan dengan, correlation research ya. Yang selanjutnya adalah studi untuk correlation research ini hanya mendeskripsikan dan mencoba menjelaskan sifat hubungan yang ada dan tidak memeriksa kausalitas, apakah satu variabel menyebabkan variabel yang lain. Jadi tidak mencari pengaruhnya.
Karena kita hanya mencari hubungannya saja. Kalau kita hanya mencari hubungannya saja, maka kita hanya memberikan, nilai korelasinya saja, tidak kita memberikan pengaruhnya. Jadi kalau misalkan, saya penelitian mengenai korelasi, hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi, nanti hubungannya bagaimana? Oh, dia memberikan hubungan sebesar R square-nya adalah 0,649. Hubungannya adalah sekitar, korelasinya itu baik. Bukan memberikan deskripsi tentang, oh ternyata pengaruhnya motivasi terhadap prestasi itu adalah 64,9%, tidak. Karena ini adalah correlation research, maka dia hanya menjelaskan tentang hubungan saja, tidak unsur untuk pengaruh. Nah itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kausal komparatif. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai penelitian, korelasi ya, maka kita akan berbicara mengenai penelitian komparasi. Penelitian komparasi ini adalah nanti, kita mau membandingkan, kira-kira variabel yang pertama dengan variabel yang kedua itu bagus yang mana? Nah itu. Kira-kira variabel pertama dengan variabel kedua ini, di sini, dia memberi pengaruh memberikan nilai yang lebih bagus yang mana? Rata-ratanya lebih bagus yang mana? Atau mungkin, memberikan pengaruh yang mana? Nah, misalkan seperti itu. Jadi, di sini penelitian eksperimen semu mencoba untuk membangun hubungan sebab akibat di antara variabel. Jenis desain ini sangat mirip dengan eksperimen sebenarnya, tetapi dengan beberapa perbedaan utama. Jadi kalau eksperimen semu itu, faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi, subjek penelitian ataupun pengukuran itu dijadikan sebagai, faktor-faktor yang di luar penelitian itu. Tetapi kalau misalkan eksperimen sesungguhnya itu kita tidak mentolerir faktor yang di luar itu. Sehingga dalam penelitian pendidikan biasanya kita menggunakan kuasi eksperimen atau eksperimental semu. Terus variabel independen diidentifikasikan tapi tidak dimanipulasi oleh pelaku eksperimen. Dan efek variabel independen pada variabel dependen itu diukur. Jadi pengaruhnya itu diukur. Nah, di sini kalau tadi kita berbicara penelitian korelasi itu kan pengaruhnya tidak diukur ya karena kita hanya membicarakan tentang hubungannya saja. Tetapi kalau dalam kuasi eksperimen maka faktor pengaruhnya itu nanti diukur. Faktor variabel dependennya itu diukur. Nah, diukurnya nanti bisa menggunakan setelah kita melakukan penelitian menggunakan metode pembelajaran A, maka kita mengukur apakah pemahaman mahasiswa itu setelah menggunakan metode pembelajaran A itu bisa lebih baik dengan mahasiswa yang tidak menggunakan metode A, seperti itu. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian eksperimental sejati karena studi penelitian eksperimental semu kekurangan satu atau kedua sifat esensial pengacakan dan kelompok kontrol. Jadi di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa perbedaan eksperimental semu dengan eksperimental sesungguhnya itu adalah berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi di luar variabel penelitian. Kalau eksperimental semu itu faktor yang mempengaruhi di luar penelitian kita itu tidak ada masalah. Tetapi dalam penelitian sesungguhnya atau penelitian sains biasanya, dia tidak mentolerir, faktor-faktor di luar penelitian itu. Nah, jadi kalau misalkan, apakah nanti tumbuhan A yang diberikan ekstrak, vitamin ini, dia pertumbuhannya, akan bagus. Nah, jadi dia hanya menggunakan vitamin satu itu saja untuk mengukur pertumbuhan A dan sebagainya. Nah, tetapi kalau eksperimental semu, dia menggunakan faktor A, tapi faktor B, C, D itu juga diikutkan untuk mendukung faktor A. Nah, itu namanya eksperimental semu. Nah, itu. Oh, belum ya? Oke. Nah, yang selanjutnya adalah peneliti itu tidak menetapkan kelompok secara acak dan harus menggunakan kelompok yang terbentuk secara alamiah atau kelompok yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi kita menggunakan kelompok-kelompok yang sudah ada. Jadi misalkan saya mau penelitian di kelas 6A. Kelas 6A ini saya mau penelitian menggunakan metode kooperatif. Terus kelas, 6B saya menggunakan penelitian metode ceramah. Nah, jadi di sini saya sudah menentukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimentalnya. Nah, itu, yang selanjutnya. Terus kelemahan utama penelitian eksperimental semu adalah dibandingkan dengan penelitian eksperimental sesungguhnya, penelitian ini memiliki kelemahan yaitu tidak mungkin memberikan hasil sebab dan akibat. Jadi biasanya
Karena tadi kan faktornya banyak ya, jadi maksudnya, faktornya itu yang mempengaruhi suatu hasilnya itu banyak. Saya menggunakan metode kooperatif, tetapi di luar metode kooperatif itu kan mungkin ada faktor-faktor yang lain, misalkan yang mempengaruhi itu ya. Jadi, kita tidak bisa memberikan statement bahwa yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa itu adalah metode kooperatif saja. Oh tidak, karena bisa menggunakan beberapa faktor yang lainnya juga, pendukung untuk metode kooperatifnya. Tetapi memang, di sini metode kooperatif itu tidak dijadikan sebagai salah satu dijadikan sebagai faktor utama, tetapi sebagai salah satu pendukung nilai nilai akademiknya mahasiswa itu bagus, nah itu. Sehingga dengan kata lain, kita tidak bisa menyimpulkan dari penelitian kausi eksperimental itu bahwa melakukan satu hal menyebabkan fenomena tertentu. Jadi tadi seperti yang saya ungkapkan bahwa penelitian eksperimental, kuasi eksperimental itu tidak bisa digeneralisasikan untuk, yang bukan sampelnya. Kalau saya misalkan sampelnya saya adalah semester 6A dengan semester 6B untuk mahasiswa PAI, saya tidak bisa menggeneralisasikan untuk mahasiswa PGMI, mahasiswa PIAU dan sebagainya. Nah itu, karena sampelnya berbeda. Untuk mahasiswa semester 2 itu tidak bisa, karena yang saya gunakan penelitian itu adalah 6A, yaitu digunakan untuk generalisasi semester 6A dan semester 6B saja, nah, tidak untuk semester yang lainnya. Nah itu. Yang selanjutnya adalah kelompok kontrol teridentifikasi yang terpapar variabel perlakuan dipelajari dan dibandingkan dengan kelompok yang tidak. Jadi kalau tadi sudah saya jelaskan ya, kelas A itu saya gunakan sebagai kelas eksperimen yang saya ajarkan menggunakan metode kooperatif. Kelas B saya gunakan sebagai kelas kontrol yang tidak saya gunakan metode kooperatif dalam pembelajarannya. Saya pengen tahu apakah rata-rata kelas A dan kelas B itu tinggian yang mana? Nah, itu ya. Kalau misalkan setelah saya menggunakan metode kooperatif, ternyata kelas A itu rata-ratanya lebih tinggi dan kelas B rata-ratanya lebih rendah, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif itu berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa, itu. Sehingga dari sini, maka kita menyimpulkan kelas 6A itu adalah sebagai kelas eksperimen yang diberikan perlakuan, sedangkan kelas B itu adalah kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Itu, deskripsi dari kausal komparatif atau kuasi eksperimental, gitu. Sedangkan eksperimental riset ini adalah, di sini, penelitian eksperimen itu, dia biasanya menggunakan metode ilmiah untuk menetapkan hubungan sebab akibat di antara kelompok variabel. Terus biasanya itu menggunakan studi laboratorium. Nah, jadi kalau misalkan, studi mengenai pemberian pupuk, mengenai, apa ya, kalau misalkan, apakah, ekstrak daun teh itu bisa menyuburkan tanaman ini, nah kayak gitu-gitu. Itu adalah studi yang menggunakan laboratorium, biasanya itu menggunakan memang eksperimental sejati, nah itu. Terus variabel independen dimanipulasi untuk menentukan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, subjek secara acak ditugaskan untuk perawatan eksperimental daripada diidentifikasi dalam kelompok. Jadi karena di sini adalah dia menggunakan laboratorium, maka di sini, dia itu serta-merta membuat variabel independennya itu, menjadi sesuatu yang mempengaruhi variabel dependennya. Jadi kalau misalkan, pengaruh ekstrak daun teh terhadap kesuburan tanaman, apa ya, tanaman anggrek misalkan ya. Jadi saya punya tanaman anggrek, terus saya punya ekstrak daun teh yang berbentuk bubuk. Nah, kira-kira nanti, ketika ekstrak daun teh itu berbentuk bubuk saya cairkan dan saya berikan kepada tanaman anggrek, apakah dia mempengaruhi kesuburan dari, tanaman anggrek itu? Nah, itu adalah studi laboratorium yang berupa eksperimental semu, nah itu. Ini beberapa referensi mengenai apa ya, istilahnya, penjelasan lebih lanjut mengenai, bagaimana sih jenis-jenis penelitian itu, di sini ada. Jadi, descriptive, of how second grade students spend their time during summer vacation. Jadi, mendeskripsikan bagaimana mahasiswa itu menghabiskan liburan mereka. Nah, jadi saya memberikan survei tentang liburan mahasiswa. Survei itu saya berikan kepada mahasiswa yang melaksanakan liburan semester. Nah, dari hasil itu nanti saya dapatkan, oh ternyata mahasiswa yang mendapatkan liburan selama semester itu hasilnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Itu adalah penelitian deskriptif.
Ini adalah beberapa contoh mengenai, penelitian deskriptif, yang kategori ini adalah beberapa contoh mengenai penelitian, korelasi ya. The relationship between intelligence and self-esteem. Nah, hubungan antara intelijensi dan self-esteem-nya. The relationship between diet and anxiety. Nah, hubungan antara diet dan kecemasan. Nah, kita kira ada hubungannya tidak ya diet dengan kecemasan? Nah, ini adalah beberapa contoh, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan korelasi ya. Eee, setelah itu, ini adalah contoh, beberapa penelitian misalkan, quasi eksperimen dan komparatif. Effect of preschool attendance on social maturity at the end of first grade. Ya, jadi pengaruhnya pengaruhnya untuk, ini biasanya, kepada apa ya, interaksi sosial siswa siswa preschool, di kelas yang pertama misalkan itu, apakah ada pengaruh sosial ya itu ya. Terus the effect of taking multivitamin on a student school absences. Jadi, memberikan multivitamin, pengaruhnya tidak ya pengaruh pemberian multivitamin misalkan kepada siswa. Nah, jadi ini adalah beberapa pengaruh mengenai, beberapa penelitian mengenai, quasi eksperimen ataupun mungkin, kausal komparatif ya. Yang selanjutnya adalah, ini. Nah, ini biasanya penelitian kalau kalian lihat ya, the effect of a new treatment plan on breast cancer. Jadi, kita memberikan apakah ada pengaruh, pengaruh perencanaan treatment yang baru terhadap, kanker payudara, misalkan seperti itu ya. Jadi ini, dia itu, subjeknya adalah orang yang punya penyakit kanker. Di situ diberikan treatment pengobatan yang baru, kira-kira ada perbedaan apa tidak? Lah ini adalah eksperimen semu karena, hasil ini tidak bisa digeneralisasikan. Hasil ini adalah khusus untuk pasien-pasien yang punya penyakit kanker, misalkan seperti itu. Nah, jadi dia menggunakan uji laboratorium, gitu. Itu adalah penelitian eksperimental. Ini adalah, there are four main type quantitative design, descriptive, correlation, quasi experimental, and experimental. Ini adalah, eee, deskripsinya mengenai jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif yang sudah saya sebutkan tadi ya. Terus, ini, what is the basic methodology for a quantitative research design? Jadi, apa ya istilahnya, metodologi dasar untuk penelitian kuantitatif. Nah, jadi prosedur dasar apa saja sih nanti, kita dalam melakukan kuantitatif? Di sini adalah lakukan pengamatan Anda tentang sesuatu yang tidak diketahui, tidak dapat dijelaskan atau baru. Selidiki teori terkini seputar masalah atau masalah Anda. Jadi misalkan teman-teman, pengen tahu, kalau saya mau penelitian sebentar baterai saya mau habis. Oh sebentar ya, ini baterai saya mau habis. Ini adalah mengenai metodologi jadi ini tahapannya. Nah, teman-teman nanti bisa membaca sendiri ya mengenai tahapannya, melakukan, pengamatan tentang masalah baru, membuat hipotesis dan sebagainya, sampai kepada memverifikasi temuan dan sebagainya. Lah nanti untuk menindaklanjuti ini, nanti teman-teman di akhir perkuliahan kita nanti, hari ini, teman-teman nanti, saya minta untuk mencari artikel. Suara saya jelas terdengar? Ya, Bu. Halo, suara saya jelas terdengar tidak? Jelas, Bu. Oke ya, setelah kita membahas mengenai kuantitatif riset, nanti teman-teman jadi ini, sudah mau berakhir ini ya. Keuntungan nanti bisa dibaca sendiri ya kalau sudah masuk, karena kan yang atas sudah saya jelaskan, jadi tinggal, langkah-langkah apa saja yang nanti dilakukan teman-teman dalam kuantitatif riset ini. Ini ada, terus ada keuntungannya apa saja serta, maksudnya apa ya, kesulitannya apa? Sebenarnya bukan disadvantage itu berkaitan dengan kesulitannya apa saja sih ketika kita menggunakan penelitian kuantitatif itu. Jadi ini disadvantage-nya itu berkaitan dengan itu. Terus ini karakternya ya, itu bisa dibaca. Sebenarnya karakter ini ya sudah saya jelaskan di awal tadi mengenai seperti apa sih kuantitatif riset dan sebagainya. Nah, itu adalah, berkaitan dengan, penjelasan materi hari ini. Dan untuk tugasnya hari ini ya, tugasnya hari ini
Teman-teman nanti ya tugasnya adalah teman-teman menentukan variabel penelitian. Jadi misalkan teman-teman mencari artikel, mencari artikel 2 variabel penelitian. Jadi kalau misalkan, "Bu, saya mau cari artikel tentang variabel motivasi, variabel satunya motivasi, variabel satunya adalah misalkan kecemasan belajar." Nah, silakan mencari artikel satu artikel, mencari artikel, satu variabel itu 3 artikel. Jadi kalau misalkan, satu variabel pertama adalah motivasi. Teman-teman mencari 3 artikel motivasi yang membahasnya tidak sama. Mungkin yang pertama, variabel motivasi itu variabel motivasi membahas dengan, prestasi belajar. Yang kedua, variabel motivasi membahas dengan, minat belajar. Terus motivasi dengan, misalkan, kepercayaan diri, ya itu. Jadi silakan mencari satu variabel itu 3 artikel yang pembahasannya berbeda. Nah, kalau misalkan teman-teman, "Saya variabelnya yang pertama itu motivasi, Bu." Oh, silakan cari 3 artikel motivasi. Yang kedua, variabel kedua juga sama, 3 variabel. Nah, 3 variabel inilah nanti yang akan kita gunakan terus sampai teman-teman nanti